Persembahan kami ya Bapa di hadapan Engkau berupa keuangan kami, Tuhan Yesus. Engkau yang menguduskan, Engkau yang menyucikan setiap persembahan yang sudah kami persiapkan. Tuhan Yesus, campur tangan di dalam hidup kami. Engkau yang menjamin hidup kami Tuhan, Engkau yang membela hidup kami Tuhan. Dan di saat kami memberi hati untuk memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan tempat ini, kami percaya Tuhan, apapun yang kami perbuat, Engkau akan menjadikan kami berhasil. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, di dalam setiap perekonomian, di dalam setiap usahanya ya Bapa, sehingga mampu memberikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini persembahan kami di hadapan Engkau, dan kami siap memberikan dengan sukacita, memberikan dengan sukarela Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Kita
Allah yang luar biasa Tuhan, Allah yang mempengaruhi setiap Tuhan nafas kami Tuhan, Allah yang membentuk kehidupan kami Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengingatkan firman, Kau berkati sebab firman ini tertanam, firman ini Tuhan termaterai dalam kehidupan kami, dan kembali kami bisa mengaktifkan firman ini Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kau berkati Tuhan yang bisa terima pujian Tuhan, yang hadir, yang bisa hadir, ada yang nanti akan melihat dan menikmati Tuhan secara online. Tuhan memberkati dan campurkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Senang sekali hari ini saya boleh bersama-sama dengan keluarga Kemah Pujian. Kita menikmati hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Ada ucapan syukur bagi saudara? Amin. Masih bisa tersenyum? Amin. Masih bisa merasakan kebahagiaan? Amin. Walaupun memang tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang menyenangkan di akhir-akhir minggu ini juga bulan yang baru lagi, tapi saya yakin dan percaya baik itu dalam kehidupan perekonomian pun Tuhan akan mampukan dan Tuhan akan berkati kita secara berkelimpahan. Tapi sebelum mulai saya akan berikan satu quotes di mana kalimatnya mengatakan
seperti ini. Nanti saya akan memberikan 2 pandangan. Hari ini saya memberikan satu tema bahwa di dalam Tuhan memerlukan kedekatan khusus. Di dalam Tuhan memerlukan yang namanya hubungan intim, dan hubungan itu dimulai dari yang namanya keluarga, family. Bapak Ibu Saudara merasakan bahwa mungkin dulu kita nggak bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga. Dulu kita nggak bisa bersama-sama secara penuh karena kita terpotong dengan yang namanya waktu bekerja. Tapi kemarin pada saat ada WFH, kita harus bekerja dari rumah, kita harus menyelesaikan semuanya dari rumah. Disitulah waktu untuk Tuhan memberikan kepercayaan. Kita bisa menopang keluarga kita bisa saling sharing sama satu dengan yang lain. Antara bapak dengan ibu, ibu dengan bapak, mama dengan papa, papa dengan mama. Anak-anak pun harusnya bisa boleh saling berkomunikasi. Dan hari ini temanya adalah keluarga. Saya memberikan satu quotes, tulisannya seperti ini. Tidak ada orang tua yang sempurna. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang suka menulis, boleh ditulis juga. Tidak ada orang tua yang sempurna, tapi Anda bisa berusaha menjadi orang tua yang lebih baik. Saya ulang, tidak ada orang tua yang sempurna, tapi Anda yang sudah menjadi orang tua bisa berusaha menjadi orang tua yang lebih baik. Kalimat di belakangnya itu bisa berusaha menjadi orang tua yang lebih baik. Untuk anak-anak, tidak ada anak yang sempurna. Tidak ada anak yang sempurna. Tapi Anda pada saat menjadi anak bisa berusaha menjadi anak yang lebih baik. Jadi ada 2 pandangan, untuk orang tua dan untuk anak. Pada saat anak dilahirkan atau pada saat orang tua menikah dan kemudian memikirkan untuk mempunyai seorang anak, berarti pandangan orang tua harus jauh untuk apa yang akan diberikan kepada sang anak. Benar ya? Pandangan orang tua harus jauh. Apa yang nanti harus aku berikan untuk anakku? Pendidikan yang bagaimana? Itu sudut pandang orang tua. Apakah benar? Benar ya? Gak ada orang tua yang menginginkan anaknya sesudahlah dia sudah biarkan saja begitu. Tidak usah sekolah tidak masalah, tidak usah pintar tidak masalah, tidak usah punya prestasi yang banyak tidak masalah, bahkan gak punya mimpi dan cita-cita juga tidak masalah. Ada orang tua yang seperti itu? Adakah orang tua yang seperti itu? Di tempat ini ada? Tidak ada. Oke, puji Tuhan. Tapi ternyata di luar sana masih banyak orang tua yang seperti itu. Masih banyak orang tua yang seperti itu. Bahkan kalau kita nonton beberapa pekan ini, ada satu anak perempuan, dia menusuk ibunya 100 berapa kali sampai ibunya meninggal. Anak perempuan ini wajahnya cantik, dia punya paras yang cantik dan bersih. Dia tusuk orang tuanya beratus-ratus kali tusukan. Dan ketika dia menghadap di pengadilan, dia tampakkan wajah yang tidak ada rasa bersalah. Ketika kita melihat video atau cuplikan itu, kita akan mengadili anak ini. Siapa yang salah? Anaknya yang salah. Tetapi kalau kita runtut lagi ke belakang, kita lihat lagi kejadian sebelum anaknya sampai bisa melakukan hal itu, ternyata ada koneksi antara hubungan orang tua dengan anak. Orang tuanya sudah cerai, nggak tahu mungkin bapaknya setelah bercerai tidak memberikan secara bentuk kasih sayang dan keuangan. Dia hidup bersama dengan ibunya, dan ibunya sudah punya suami baru, berarti dia bersama dengan bapak sambung. Kita juga nggak pernah tahu apakah bapak sambungnya baik atau enggak, apakah komunikasi mereka baik atau enggak. Antara bapak yang asli dengan bapak sambung pun berbeda. Ada yang korban perceraian, tapi puji Tuhan dia dapatkan bapak sambung yang baik, lebih baik daripada bapak kandung. Jadi dia jadi anak yang bisa dididik dengan tepat, tidak sampai melakukan tindakan kriminal, tidak sampai melakukan tindakan yang kalau di budaya timur itu, wah ini nggak manusiawi sama sekali. Tidak sampai seperti itu. Tapi ada juga bapak sambung yang tidak tepat, sampai menghamili anaknya. Kalau cewek, sampai menghamili sang anak. Begitu juga dengan bapak asli. Orang tua sekarang kalau kita lihat di TV, tidak semuanya dalam kategori pengen membuat anak-anak menjadi anak-anak yang tepat dan berprestasi, menjadi anak-anak yang layaknya, kalau di firman dikatakan akan menjadi panahnya Tuhan. Orang tua sekarang itu pengennya melihat anak secara instan. Kamu sudah diberikan ini, kamu harus menjadi seperti ini. Kamu diberikan ini, kamu harus menjadi seperti ini. Tapi saya ulangi tadi ya. Yang pertama, tidak ada orang tua yang sempurna, tapi Anda bisa berusaha menjadi orang tua yang lebih baik. Kalimatnya di belakangnya, di depannya tidak sempurna, di belakangnya menjadi lebih
baik, korelasinya ada. Seorang anak juga sama, tidak ada anak yang sempurna. Saya pun sebagai anak, saya tidak sempurna. Meskipun saya selalu berusaha menyenangkan orang tua saya dengan semua yang mereka inginkan. Saya selalu berusaha seperti itu. Bahkan mungkin hal itu tidak menyenangkan saya, tapi kalau hal itu bisa menyenangkan orang tua saya akan lakukan juga. Dan itu sudah saya praktekkan sampai dengan umur saya sekarang. Apakah ada anak-anak yang seperti itu juga di tempat ini? Saya rasa mungkin ada, tapi belum berani untuk menceritakannya. Ya, itu tadi. Yang kedua, kritis kedua, kita tidak dapat memilih, ya, kita tidak dapat memilih di mana dan dari siapa kita dilahirkan. Saya nggak pernah bisa memilih di mana dan dari siapa saya dilahirkan. Kita tidak dapat memilih di mana dan dari siapa kita dilahirkan dan dibesarkan. Sama dengan anak tadi. Kalau yang tadi perempuan, yang laki-laki, saya tadi malam baca, ada seorang ibu bunuh anaknya usia 30 tahun. Setelah dibunuh, dipotong-potong anaknya, hanya karena ibunya sudah tidak bisa punya uang. Karena keuangan menghasilkan pola pikir yang salah, sehingga dia bunuh sang anak dan dia potong-potong. Gak tahu, mungkin ada masalah di belakangnya. Karena beberapa cuplikan berita itu kadang hanya separuh doang, nggak secara full. Jawabannya ya Bapak Ibu ya. Ada bapak, kalau yang kemarin ada bapak, dia jual anaknya hanya karena apa? Keuangan keluarga sedang seret. Bapaknya jual anaknya. Ya waktu kapan itu ibunya jual anaknya. Jadi di sini saya tidak bandingkan bapak begini, ibu begini, tapi kenyataannya di kehidupan sekarang ini, kehidupan yang semakin mengerikan antara bapak dengan ibu sama saja. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang berbeda. Kalau kita nonton Dunia Terbalik itu, sinetron yang dia CTI, yang bapak ngurus anak, yang ibu pergi cari uang. Dunianya terbalik. Yang bapak layah-layah, yang ibu kerja keras. Siapa yang akhirnya jadi korban? Anaknya. Karena anak dididik bapak dengan anak dididik ibu, ada sisi bedanya. Kalau bisa dididik dua-duanya bagus, tapi kalau hanya salah satu, belum tentu anak itu bisa mengerti bagaimana mensikapi masalah. Untuk yang perempuan, bagaimana mensikapi masalah ketika berhadapan dengan sang laki-laki, seorang laki-laki. Dan ini akan mempengaruhi kehidupannya sampai nanti dia dewasa. Bisa dipahami? Sampai nanti dia dewasa. Saya ulang lagi, kita tidak dapat memilih di mana dan dari siapa kita dilahirkan dan dibesarkan, tapi kita dapat menentukan bagaimana kita memperlakukan anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita sebagai orang tua dapat menentukan bagaimana memperlakukan anak-anak yang dipercayakan kepada siapa? Kita. Bagaimana cara memperlakukan anak-anak yang dipercayakan kepada kita? Kalau anak-anak zaman dulu di zamannya saya sudah dikatakan A, ya harus jalannya A. Gak boleh enggak. Anak sekarang ketika dibilang A, belum tentu dia mengerjakannya A. Paham ya? Harus ada komunikasi yang tepat untuk membuat sang anak ngerti. Harus ada komunikasi yang tepat untuk membuat sang anak bisa berjalan sesuai dengan visi misi orang tua. Bisa dipahami? Harus ada komunikasi yang tepat. Tugas orang tua bukanlah menyetir anak, tapi mengarahkan kepada jalan yang Tuhan tetapkan. Tugas orang tua bukan setir anak, tapi mengarahkan kepada jalan apa yang Tuhan tetapkan. Itu tugas orang tua. Apakah bisa dimengerti? Paham ya Bapak Ibu ya? Kalimat kunci-kuncinya ya, anak adalah titipan Tuhan. Anak adalah titipan Tuhan. Perlakukan mereka sesuai dengan rencananya Dia yang menitipkan kepadamu. Perlakukan dia sesuai dengan rencananya Tuhan. Sesuai dengan rencananya Tuhan yang menitipkan kepadamu dan bukan keinginanmu sendiri. Jadi pada saat harus pada saat menikah sudah ada planning yang tepat. Jangan sampai pada saat engkau menikah, engkau nggak punya planning yang tepat. Ini buat teman-teman yang belum menikah. Planningmu harus tepat. Aku menikah begini, suamiku seperti ini modelnya. Mungkin iya pas dengan apa yang diinginkan, tapi kalau nggak pas dengan apa yang diinginkan, untuk istriku punya yang seperti ini. Gambarannya visi misimu pribadi harus diceritakan kepada pasanganmu untuk bisa menentukan arah keluarga yang akan kau bangun. Kalau visi misinya nggak pernah diceritakan, arah keluarga yang kau bangun nggak akan pernah tepat. Siapa yang kau sengsarakan?
Next, jagoan-jagoanmu, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya itu, mungkin pasanganmu juga akan kau sengsarakan. Kalau kau nggak pernah menceritakan visi dan misi. Dominannya bukan hanya dominan kepada laki-laki, perempuan juga. Visi dan misi itu harusnya ada di depan sebelum kau mengatakan aku cinta kepadamu, maukah kau menikah denganku. Bodohnya orang-orang sekarang ini, kalau sudah cinta dia nggak bisa melihat orang itu dengan kacamata yang jauh. Yang ada cuma bagusnya doang. Pada saat itu dia menikah, belum ada rumah, kehidupan belum seperti layaknya pasangan, terus masih ngintil kepada siapa? Orang tua. Siapa lagi yang disusahkan? Ayah anak-anak. Jadi di sini saya memberikan pandangan juga, bukan hanya untuk orang tua, tapi untuk anak juga. Anak-anak yang nggak bisa menghasilkan sesuatu, dia akan juga mendapatkan orang tua. Karena apa? Balik lagi, mungkin orang tuanya belum bisa membimbing dan mengarahkan sang anak itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Menempatkan karakter anak itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, memberikan gambaran kata-kata kunci mulai dari 0 usia 0 sampai 5 tahun, itu kunci-kunci utama supaya anak itu dididik sesuai dengan karakter yang akan orang tua berikan. Pembentukan karakter dimulai dari keluarga paling kecil. Jadi jangan sampai anakmu dididik oleh neneknya. Jangan sampai anakmu dididik atau punya pengaruh, dipengaruhi oleh orang yang ada di atasmu yang sudah jadi orang tua. Karena aku gak akan bisa nantinya mendidik, memberikan arah-arah yang tepat pada saat sang anak ini sedang bermasalah. Dia akan cari orang yang bisa tutupi kelemahan dia. Gambarnya seperti itu. Ada perintah kepada anak-anak, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Nanti bisa dibukakan, kita lihat di depan saja Bapak Ibu Saudara. Habis itu boleh dicatat, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Yap, ini untuk anak-anak yang merasa anak-anak, silahkan dilihat. Yang merasa sudah jadi orang tua tapi masih punya orang tua, berarti masih menjadi siapa? Anak, lihat juga ya. Oke, paham ya kalimatnya ya? Kita akan baca bersama-sama. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Berarti di situ. Taatilah siapa? Orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi ketika anak-anak bermasalah, berarti orang tuanya sedang tidak di dalam Tuhan. Orang tua lagi sing salah. Lah yang menghasilkan anak siapa? Kalau tidak ingin menghasilkan anak, jangan jadi orang tua. Paham ya? Jangan jadi orang tua, kalau tidak ingin menghasilkan anak. Jangan menikah. Tapi ketika sudah menikah dan menghasilkan anak, berarti harus hidup di dalam siapa? Tuhan. Supaya anak-anak apa? Taat. Paham kata kuncinya? Supaya anak-anak taat, bapak, ibu, saudara yang jadi orang tua harus di dalam Tuhan. Tuhan kita siapa? Yesus Kristus. Jadi di ayat ini saja pandangannya sudah ada dua, orang tua dan anak. Next, yang kedua, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Next, 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat yang kedua tadi, coba dibukakan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi bukan hanya satu, kepada keduanya. Loh, kalau ayahku orangnya suka marah dan lain sebagainya, bapakku begini, kalimatnya tetap sama. Hormati, walaupun dia belum di dalam Tuhan. Tidak semua orang Kristen yang punya KTP agamanya Kristen sudah kenal Tuhan. Sorry, bukan kenal Tuhan, di dalam Tuhan. Tahu iya, tapi sampai dalam belum. Padahal diperintah kalimat pertama, ayat pertama dibukakan, Mas. Ayat pertama, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan semua perintah. Hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ayat yang ketiga, supaya kamu apa? Berbahagia. Jadi Bapak Ibu yang akan berbahagia, Bapak Ibu yang ingin menjadi orang yang berbahagia harus di dalam Tuhan, supaya kondisi anak-anakmu bisa taat kepadamu. Bisa dipahami? Banyak anak-anak yang gak taat karena apa? Karena orang tuanya sendiri tidak di dalam Tuhan.
Wong sudah di dalam Tuhan pun anak belum tentu bisa 100% taat. Apalagi yang tidak di dalam Tuhan. Kita berdoa buat anak-anak Bapak Ibu Saudara yang belum di dalam Tuhan. Hari ini firman akan meneguhkan kita supaya kita yakin anak-anak kita akan diperbaharui oleh Tuhan, dan kehidupan keluarga kita yang orang-orang dan yang hancur diberkati Tuhan dan diubah Tuhan. Amin. Amin. Saya mengatakan ini bukan karena keluarga saya 100% bagus, baik, enggak. Keluarga saya juga dalam keadaan yang harus terus direstorasi. Hubungan saya dengan papa saya, hubungan saya dengan mama saya tidak 100% bagus menurut saya. Tapi kalimat kuncinya yang di ayat pertama, saya harus tetap hormat kepada mereka berdua. Walaupun menurut saya nggak cocok dengan modelnya mereka memimpin, dengan caranya mereka memimpin. Tapi ketika saya tahu mereka berdua masih ada ketaatan kepada Tuhan, saya harus apa? Ayat kedua tadi, hormat. Paham? Jadi jangan langsung salahkan anak ketika anakmu menentangmu. Karena apa? Ini kita akan lihat bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadi orang tua yang bisa direspon baik oleh anak. Kalau yang tadi anak ya perintah yang pertama tadi untuk siapa? Anak ya. Kita lihat yang pertama yang untuk orang tua. Bagaimana cara yang pertama dalam menjadi teladan, bukan hanya pembicara. Itu untuk orang tua. Jadilah teladan, bukan hanya pembicara. Orang tua pintar untuk berbicara, tapi sulit untuk bisa mengaktifkan apa yang dibicarakan. Bisa dipahami? Orang tua itu pintar kasih perintah, tapi kadang jarang mengerjakan apa yang diperintahkan juga. Dia bersih-bersih, dia ini. Tapi ternyata dia sendiri gak kasih contoh. Dia gak kasih contoh. Endingnya apa? Pada saat anaknya disuruh apa dilakukan si anak? Alah, langsung kayak perintah. Dan dia orang ngomong. Engkau akan menjadi orang tua yang tidak dihargai oleh anakmu. Karena apa? Engkau tidak bisa memberikan teladan. Itu yang pertama. Jadi teladan bukan hanya pembicara. Buka dalam Titus 2 ayat 7. Titus 2 ayat 7. Titus 2 ayat 7. Supaya hari ini kita akan, Tuhan ingin setiap keluarga yang ada di kemah pujian dapat restorasi. Titus 2 ayat 7. Ini kelihatan semua, bisa dilihat. Yuk ya di depan aja. 2, 3. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat. Yuk, siap ya? Ulang ya. 2, 3. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam mengajar. Nah, hendaklah engkau apa? Jujur dan bersungguh-sungguh. Pada saat kita sedang ngomong ngasih tahu anak, kita harus jujur. Ya, kebanyakan orang tua nggak bisa jujur kepada anak karena sedang bermasalah dengan sesama orang tua, atau orang tua nggak bisa jujur kepada anak karena apa? Dia sedang punya masalah, bapaknya bermasalah, ibunya bermasalah, sedang bermasalah, anaknya tidak bisa ngobrol pada keduanya. Paham ya? Atau mungkin anaknya bisa condong ke salah satu, yang satu jadi nggak suka, akhirnya hubungan komunikasinya jadi lebih bermasalah dan pengajarannya jadi tidak tepat. Bisa dipahami? Pengajarannya jadi tidak tepat. Itulah kesalahan daripada kita sebagai orang tua. Itu juga mengatakan itu. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan. Jadikanlah dirimu, dia yang jadi orang tua katakan, aku mau jadi teladan. Yang akan menikah juga nanti akan punya anak, katakan aku siap jadi teladan. Kalau kau gak bisa jadi teladan, anakmu akan niru siapa? Paham ya? Kalau kau gak bisa jadi teladan, anakmu akan niru siapa? Di timur, di tempatnya daerahnya kita, pada saat hebat atau anaknya berprestasi, siapa yang diangkat namanya? Orang tua. Orang tuanya bangga. Padahal belum tentu orang tuanya juga memberikan yang pas untuk sang anak. Tapi buat anak juga tidak jadi masalah untuk hal ini. Karena di timur dikatakan memang kamu harus tunduk kepada orang tuamu. Korelasinya di situ relasinya. Memang kamu harus tunduk kepada orang tuamu. Tapi pada saat anaknya bermasalah, anaknya sedang tidak pas, pada saat anaknya tidak punya prestasi, siapa yang dijatuhkan namanya? Orang tua. Makanya di sini perintahnya dikatakan jadilah teladan. Ulangan ayat 7. Teladannya gimana? Ulangan ayat 7.
Kalau di sini spiritual parentingnya. Ulangan 6 ayat 7. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa tulis, bisa berikan gambarannya sedikit. Nah, ini yang harus diberikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada siapa? Hal yang apa tadi dikatakan di Titus? Hal yang baik. Diajarkannya berapa kali? Berulang-ulang. Itu berarti Tuhan ngomong, wah aku sebenarnya dari anakku kok ngiri. Sekali pengulangan ini. Apakah anak bisa langsung ngerti? Kayak anak, kalau kamu dikasih tahu sekali toh, Evan, kamu bisa langsung ngerti? Kamu akan memberontak kalau kamu itu gak sesuai dengan apa yang kamu penginkan? Anak. Didikannya mungkin juga kita akan lihat dapat banyak campurannya dari mana. Arfan, ketika kamu melihat ini, apakah orang tua sudah mengajarkanmu nilai-nilai kebaikan secara berulang-ulang untuk bisa 100% datang ke gereja, untuk bisa mengikuti ibadah? Belum tentu. Karena dia juga perlu melihat contoh nyata dari orang tua. Tapi ketika orang tuanya nggak bisa melakukan yang seperti itu, dia harus cari orang tua asuh. Siapa yang jadi orang tua asuh? Kita, kakak-kakak pembina rohaninya. Amin. Itu perlu dan wajib. Kalau mereka nggak dapat contoh dari kakak rohani, sedangkan orang tuanya juga nggak bisa jadi contoh, dia akan cari sesuatu yang di luar yang bisa buat dirinya apa yang bisa menyenangkan dirinya. Lah kalau itu hal yang baik, potensi dirinya bisa naik, nggak masalah. Tapi kalau itu hal yang baik, potensinya bisa hancur dan jatuhnya berkeping-keping. Kayak lagu itu nanti, aku terjatuh dan tak bisa lagi. Jatuh nggak bisa bagi lagi dia udah. Karena nggak ada yang bisa dijadikan contoh, patokannya nggak ada. Patokannya nggak ada. Mengajarkannya berulang-ulang pada anakmu dan membicarakannya, bukan hanya mengajarkannya loh. Ngapain dia? Yang kedua, membicarakan. Yang dibicarakan bukan hanya oh bapakmu tuh begini, ibumu tuh begini, ibumu tuh kayak ini, bukan hal yang itu, Bapak Ibu Saudara. Gak perlu dibilang kayak gitu aja, anak-anakmu pasti sudah tahu. Paham ya? Gak usah terus-terus ngomong kayak gitu aja, anakmu pasti sudah tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa mungkin hubungan kalian sebagai orang tua sedang tidak akrab. Tapi terkadang kita sebagai orang tua itu egoisnya, anaknya harus perlu sampai betul tahu apa kelemahan daripada orang tuanya. Pada saat sang ibu gak suka dengan sang ayah, pada saat sang ayah gak suka dengan sang ibu. Bodohnya kita pada saat kita jadi orang tua, kita pengennya anak sampai detail tahu. Padahal gak perlu kita detail kalau anak itu sudah punya rasa. Dan anak sudah pasti akan tahu, bapakku begini, ibuku begini. Padahal perintahnya tetap kan, walaupun begitu tetap harus itu jadi anak. Tapi nggak boleh pada saat kau nanti kabarnya gini, pada saat kau sedang melihat hal-hal yang tidak benar dari lingkungan keluargamu, engkau nanti mempraktekkannya setelah kau menikah. Jadi kau akan membalas dendam kepada apa yang terjadi dalam lingkungan keluargamu pada saat kau menikah. Oh dulu bapakku begini kepada ibuku. Anak-anak yang punya mindset belum dibersihkan, dia bisa membalas pada saat dia menikah dan punya anak. Aku dulu diginikan oleh papaku, oleh papaku, oleh ayahku. Yang pun nanti aku punya anak, tak balas. Oh aku dulu digituin loh. Sama, ibu juga sama. Oh dulu mamaku kayak gini kok. Bisa jadi loh. Semua perempuan sama kayak gitu. Lihat aja nanti. Kacamatanya jadi harus dibersihkan. Mengajarkan berulang pada anakmu dan membicarakannya apabila apa? Engkau duduk. Jadi nggak santai-santai Bapak Ibu jadi orang tua itu nggak gampang. Makanya sebelum menikah pikirkan secara baik, berulang-ulang. Apakah aku sudah bisa nantinya menjadi teladan pada saat aku punya anak? Apakah aku bisa mencontohkan sesuatu yang baik pada saat aku punya anak? Bisa dipahami? Ya. Apabila kau sedang apa? Dalam perjalanan, apabila kau berbaring dan apabila kau 24 jam berbaring, bangun, perjalanan, duduk di rumah. Loh, tapi kan aku sibuk, aku punya banyak kerjaan, aku begini. Itulah kelemahan kita sebagai orang tua. Kita gak punya quality time yang pas untuk anak. Wong yang sudah dikasih waktu yang pas aja, belum tentu anaknya bisa mengikuti arahan daripada orang tua. Paham ya? Belum tentu anaknya bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Apalagi yang enggak. Yang kedua, tadi yang pertama apa? Menjadi teladan orang tua. Yang kedua, beri ruang untuk kesalahan. Banyak orang tua selalu menginginkan anaknya 100% baik. Anaknya selalu punya potensi yang tinggi.
anaknya punya prestasi yang baik, ngaca. Bapak ibunya punya prestasi enggak? Bapak ibunya bisa mengajarkan yang tepat enggak sehingga anaknya bisa punya prestasi juga? Gambarnya di situ. Pada rumah 323 dikatakan apa? Semua sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Rumah 323. Makanya dikatakan berilah ruang untuk kesalahan. Kalau kita sudah bisa jadi teladan, pada saat kita beri ruang untuk kesalahan, kita bisa ngelengke, bisa ngingetin anak itu dengan gampang. Tapi pada saat kita nggak bisa jadi teladan, kita buka ruang untuk ada kesalahan masuk, kita nggak akan bisa ngomongin anak kita. Karena apa? Anak kita sudah punya benteng dan mekanismenya sudah ada. Bentengnya sudah ada. Oh, bapakku yang ini yang merokok, kumpulan nih bapakku yang ngono, mau sapra itu kumpulan nih bapakku yang ngono. Itu bentengnya. Tapi pada saat kita bisa menjadi teladan, dibukakan ruang untuk ada kesalahan, ayo deh duduk, kita ngobrol dulu. Anak sudah tahu, oh ya, berarti aku ada salah. Itu yang saya dapatkan juga dari orang tua saya. Pada saat duduk dan ngobrol, pada saat mama saya panggil saya, sini deh, mama ngobrol. Saya sudah tahu pasti ada sesuatu yang salah dalam diri saya, atau ada yang akan ditanyakan. Pernah satu kali pada saat dulu saya masih kuliah itu saya kurus kering, mata saya cekung. Ini matanya udah bagus. Dulu mata saya cekung banget, badan saya kurus. Setiap kali pulang tuh bawanya bawa rokok, sepatu lusuh, kayak gitu. Yang jadi pikiran mama saya ternyata, apakah anak saya pakai obat? Karena saya kurus. Sampai sekarang pun saya nggak bisa gemuk. Seperti Mas Viko gemuk, Mas Dewi, Mas Gilang cepet gemuknya, saya nggak bisa cepet gemuk. Gak tahu larinya kemana, kayaknya larinya ke kempol. Besarnya di sini, nggak di sini. Kalau mereka larinya di sini, gede semua di sini, saya larinya di sini. Tapi dulu pada saat itu saya ditanya, mau tanya deh, kamu ini udah pakai obat enggak? Kayaknya soalnya kamu tuh kurus banget. Ya saya ketawa, ini obat mah, ultraflu, Bodrexin. Karena saya dulu aktivis, saya suka ada di kampus. Jadi semua kegiatan itu pasti ada saya. Semua acara di fakultas itu pasti ada saya. Dan saya sudah punya pemikiran sendiri pada saat saya kuliah. Harus banyak orang yang kenal saya. Harus banyak orang yang tahu saya. Itu saya, visinya saya pribadi, misinya yang seperti itu. Jadi pada saat saya kuliah, gak ada waktu kosong untuk tidak melakukan sesuatu. Saya pasti punya sesuatu yang bisa saya hasilkan bersama dengan teman-teman saya yang sekarang jadi sahabat saya. Dan puji Tuhannya, sahabat-sahabat saya ini sampai sekarang kumpul dekat dengan keluarga saya. Padahal mereka juga notabene bukan orang-orang Nasrani. Non. Ada satu yang Nasrani, tapi yang lain non. Dan mereka bisa dekat dengan keluarga saya. Karena mereka melihat apa? Contoh. Sebeling-belingin Noel, saya dipanggilin Noel. Saat nakal-nakalin Noel, tapi setiap hari Sabtu dan Minggu pasti tetap ada di ruang ibadah. Kecuali kalau ada training pada saat itu, saya dibawa sama dosen, oh ikut ngasih training atau ikut ada aktivitas apa di kampus, di fakultas, saya di sana. Dan sudah pasti orang tua saya cari saya ya ketemunya di sana, gak ada di tempat lain, gak ada di kos-kosan cewek. Gak ada di kos-kosan cowok ya, sekarang kan cowok dan cewek gak ada bedanya ya. Nanti kalau saya dapat waktu lagi, saya akan kasih firman tentang hal itu. Dosa yang sekarang ini sedang membelenggu, seksual yang mengerikan. Nanti tapi saya balik lagi, orang tua saya bisa menemukan saya di fakultas saya ataupun di kampus. Bahkan satpamnya pun kalau ngomong Noel, ya sudah kenal di universitas itu. Saya pernah bawa waktu si Ayu daftar di sana dengan bapaknya tanpa harus ngeluarin STNK. Itu sudah jalan. Padahal yang lain harus keluarin STNK. Karena apa coba? Orang melihat saya dari sisi positifnya saya. Karena teladan yang diberikan oleh siapa? Orang tua saya. Mau gimana pun bapak saya modelnya ya begitu, modelnya bapak saya. Tapi bagaimanapun beliau saya harus menghormati. Gimana pun mama saya dengan tipikalnya beliau, apapun yang dilakukan saya juga harus menghormati.
Jadi yang jadi anak, yang masih jadi anak juga harus melakukan hal yang sama. Karena kalau engkau nggak terapkan hal itu, nanti pada saat kau punya anak dan punya keluarga, kau akan sulit ngatur cara pikirmu sendiri. Ya, berarti tadi yang kedua apa? Beri ruang untuk kesalahan dan beri ruang untuk perbedaan. Itu salah dan beda. Salah bisa diperbaiki, perbedaan kembali bisa diarahkan. Kalau apa? Balik lagi yang pertama, kita menjadi teladan. Yang keempat, seimbangkan antara kasih dan disiplin. Seimbangkan antara apa? Kasih dan disiplin. Nih, disiplin itu bukan hukuman. Banyak orang tua salah. Banyak orang tua salah bagian ini. Disiplin bukan hukuman. Anak harus bangun jam segini. Pada saat dia nggak bangun jam segini, apa yang dilakukan orang tua? Kasih apa? Tindakan disiplin. Bukan langsung dipukul. Enggak. Pertama bisa langsung dikasih tahu. Omongan, dia bangunnya jam segini. Kedua, ketiga. Mungkin kalau sudah ketiga baru pakai tangan dengan tindakan yang kasih. Jangan pakai tangan dengan emosinya kita. Kalau kita pakai tangan dengan emosinya kita, yang keluar untuk anak rasa pahit dan dendam. Daripada saat kita pukul anak dengan kasih, supaya anak ngerti bangun harus jam segini, setelah bangun harus tata kamar. Anak pun akan menerimanya dengan kasih. Ya. Disiplin bukan hukuman. Disiplin akan buat anak bertanggung jawab. Itu. Saya dari zaman dulu bangun tidur karena memang tidak ada HP ya dulu itu. Di keluarga saya itu puji Tuhan dan luar biasanya saya bisa selesai S1 di Unika Sudio Pranoto. Itu rumah kedua saya. Saya selalu mengatakan itu karena saya bangga berada di Fakultas Psikologi dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang membangun kehidupan saya juga. Mereka bisa jadi keluarga saya yang kedua. Itulah kampus saya. Jadi dari zaman saya masih SD, tanggung jawabnya sudah jelas. Saya dulu di YSKI 3, dari sini sampai ke YSKI 3 itu lumayan. Naiknya motor butut yang genjreng, ternyata nggak ada rem tangan, pakainya rem kaki doang. Mungkin bapak ibu saudara yang lama bersama dengan kami tahu, pakainya motor itu, jadi duduknya di depan. Nanti kalau hujan, sepatunya ditutupi sama plastik, sininya juga. Jadi saya tuh sampai sekolahan kalau basah, ini basah, ganti di toilet, celana bawa 2. Kalau nggak bawa 2, untungnya waktu itu YSKI nggak ada AC. Jadi duduknya kan deket-deket dengan AC itu. Cari yang bisa cepat kering. Gambarnya kayak gitu. Tapi saya bersyukur didikan modelnya sudah jadi saya tahu saya harus bangun jam berapa. Setelah bangun saya harus baca Alkitab, berdoa baca Alkitab, mandi siap-siap, makan atau minum energen atau susu, berangkat. Sampai SMP pun sama. SMP berangkat masuk jam 7, pulang jam 5 sore. Gak ada waktu untuk bisa leye-leye. Masuk jam 7, pulang jam 5 ya sama. Belum lagi lesnya. Tapi dengan begitu saya sudah jadi terbiasa. Ya, jadi apa? Terbiasa. Karena ini gambarnya begini. Orang tua itu adalah busurnya, anak adalah panahnya, Tuhan adalah pemanahnya. Ya, jadi kalau kita bisa menyeimbangkan kasih dan disiplin, kita bisa menarik atau mengasah panahnya yang nanti akan Tuhan pakai itu dengan pas, dengan runcing. Gambarannya runcing, pada saat ditembakkan sudah pas ke sasarannya, ya sudah, anak-anak sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Itu, orang tua adalah busur, anak adalah panahnya, dan Tuhan adalah pemanahnya. Saling berhubungan satu sama lain. Tapi dimulai dari apa yang tadi terakhir? Disiplin. Seimbangkan antara kasih dan disiplin. Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Bisa dibukakan? Kasih berarti Anda sayang dan menerima keadaan apa adanya, tapi juga tidak biarkan anak-anak bertindak seenaknya. Itu. Kasih berarti Anda sayang sebagai orang tua dan menerima keadaan apa adanya, tapi jangan juga biarkan anak-anak Anda bertindak seenaknya. Itu kasih. Perlu omongan kenceng. Perlu. Nih, sudah ketemu ya di depan.
depan, bisa dilihat. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Garis bawahi ya, yang patut baginya, bukan bagi orang tuanya, tapi yang siapa? Patut bagi anak-anakmu. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Lawang yang mungkin sudah dikasih tahu detailnya bagaimana, dia masih bisa menyimpang. Apalagi yang nggak pernah dikasih tahu detailnya kayak gimana. Mau jadi apa? Tanda tanya. Bisa dipahami? Bapak Ibu? Bisa ya, saya harap firman ini bisa menguatkan Bapak Ibu Saudara. Ortu adalah busur, anak adalah panah, Tuhan adalah pemanahnya. Saya ulang, ortu adalah busur, anak adalah panah, Tuhan adalah pemanahnya. Dimulai dari apa? Tadi satu, menjadi teladan, bukan yang hanya bisa membicara. Menjadi teladan bukan hanya membicara. Beri ruang untuk kesalahan dan perbedaan. Seimbangkan antara kasih dan disiplin. Penting itu. Ya, amin, amin, Bapak Ibu, amin ya. Anak merasa aman dan diterima jika 3D: dianggap, didengar, dan dibimbing. Dianggap, didengar, dan dibimbing. Anak, maka anakmu akan mengikuti teladanmu. Jangan pernah jadi orang tua yang sok bijak tapi ternyata nggak bisa jadi contoh, atau membangga-banggakan anakmu di luar, padahal kehidupan di dalamnya hancur. Jangan pernah seperti itu. Saya sebagai anak pun akan mempraktekkan hal yang sama nanti pada saat saya menikah dan punya keturunan. Apa yang diajarkan orang tua saya akan turunkan lagi. Modelnya mungkin bisa saya tambahin. Karena mungkin saya yakin ada karakter papa saya dalam kehidupan saya, ada karakter mama saya dalam kehidupan saya. Pastinya ada karakter yang melekat dalam kehidupan saya. Kalau contoh-contohnya mungkin Bapak Ibu Saudara tahu ya. Tipenya saya pada saat saya memimpin, saya ngomong, semua harus dengerin dulu. Pada saat selesai ya sudah. Yang penting sudah paham dan tahu visi dan misinya. Yang penting sudah paham bagaimana cara mengatur dan strateginya. Tindak tanduknya jelas. Ya, modelnya untuk keuangan. Mungkin saya bisa lihat di bapak saya. Untuk cara cari uang, saya lihat di mama saya. Saya nggak mau dunianya terbalik. Amin. Jangan sampai kita menyesal karena apa yang kita lakukan salah. Jangan sampai kita menyesal karena apa yang kita lakukan salah. Anda menyesal bukan karena apa yang telah Anda lakukan. Ini ya kalimatnya, momennya. Anda menyesal bukan karena apa yang telah Anda lakukan, tapi karena apa yang belum Anda lakukan. Anda menyesal bukan karena apa yang telah Anda lakukan, tapi karena apa yang belum Anda lakukan. Itu orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua. Slogannya Ki Hajar Dewantara, masih tahu Bapak Ibu Saudara? Paham ya apa? Ing kaso Sodrodo, ing wadya mangkarso tuturi. Ya. Artinya paham? Di depan memberi apa? Saya di depan, berarti saya harus memberikan teladan. Di depan memberi apa? Teladan atau contoh. Di tengah menciptakan ide. Itu kalau kalimatnya saya. Di tengah menciptakan ide. Di belakang memberikan apa? Dorongan dan arahan. Jadi pada saat anak-anak masih kecil, Bapak Ibu Saudara, yang anak-anaknya masih kecil, jadilah apa? Teladan. Di mana? Di depannya anak-anakmu. Yang kedua, pada saat anakmu menuju ke remaja, berarti kau harus menciptakan ide-ide kreatif supaya anakmu tetap bisa menjalankan potensi dirinya. Ya, yang anaknya suka main basket, arahkan itu terus masukkan dia ke klub. Yang suka main bola juga sama. Yang suka badminton sama. Kalau enggak, mungkin orang tua bisa mengarahkannya daripada saat dia kecil. Ya, gini loh deh, yang memang bagus di Indonesia itu badmintonnya. Oh, di Indonesia itu mungkin basketnya lebih menonjol. Tapi kalau kamu suka sepak bola, ya sudah, dicoba dulu aja. Nanti kita lihat apakah kamu bisa berprestasi di bagian itu. Berarti apa? Ngasih apa coba? Ide. Yang kedua, yang terakhir, pada saat anakmu menuju dewasa,
sudah dewasa, engkau sebagai orang tua kasih dorongan. Bukan lagi ngasih teladan, karena itu sudah di awal. Bukan lagi ngasih ide, karena itu sudah di tengah. Yang pada saat sudah dewasa, kasih dorongan. Dorong dia bawah, supaya dia ngerti mengerjakan potensinya yang sudah jadi. Amin. Amin. Apakah sudah paham dengan apa yang harus dilakukan sebagai orang tua dan anak? Di hari ini mungkin Tuhan menginginkan setiap keluarga yang ada di Kemah Pujian ataupun yang nanti akan menjadi satu keluarga bisa mulai memikirkan dengan tepat bagaimana langkah menjadi orang tua, bagaimana langkah untuk menciptakan anak-anak yang bisa menjadi anak musuhnya, anak panahnya Tuhan. Bagaimana nanti mengurus anak-anak yang mungkin aktifnya ampun-ampun, terlalu banyak gula, minum gula. Atau mungkin gimana caranya kita pada saat kita akan menikah, sistem pernikahnya dengan mungkin kalau sekarang ini sudah lebih bagus ya. Kalau dulu mungkin nggak ada pernikahan dengan pendeta, dan dia juga harus belajar dengan yang namanya psikolog. Dua ini digabungkan yang memang belum tentu tepat, belum tentu bisa langsung anaknya ini jalannya lurus, itu enggak. Karena tadi rumah 323 semua jadi dalam berusaha. Cuman ada baiknya ketika dua ini dikombinkan atau dijadikan sasaran yang pas, jadikan tatanan yang pas. Pada saat sudah punya anak atau pada saat sedang mengandung, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan meniti perjalanan pernikahan itu tidak segampang pada saat kita pacaran. Pada saat pacaran semuanya terlihat enak dan baik, yang dikeluarkan adalah hal yang baik, padahal di belakangnya belum tentu sama. Ya, yang akan menikah dan yang baru berpacaran, silakan lihat pasangan, buka matamu lebar-lebar. Apakah nanti kau akan menyusahkan keluarga juga pada saat mau menikah? Jangan sampai ngomongnya begini, ini pada saat lagi cinta-cinta mati, cinta-cinta mati ya. Oh itu orang anak itu memang luar biasa kok, dia itu selalu ngerti aku. Iya, cuma ngerti kamu doang, tapi nggak pernah ngerti tentang keluargamu mungkin. Ini pada saat ditemukan dengan keluarga atau pada saat sudah jadi menikah, mikirnya gini, aduh, ternyata dia nggak bisa menyayangi orang tua aku ya. Ternyata dia selalu berantem sama mamaku ya. Ternyata dia nggak pas sama papaku ya. Mau cerai. Karena dalam Kristen nggak ada perceraian. Dalam Tuhan nggak ada perceraian. Makanya proses pernikahan itu hal yang harus benar-benar dipikirkan. Dan pada saat menuju kebahagiaan itu, prosesnya adalah di dalam berpacaran. Apakah pada saat kau berpacaran sudah kembali? Apakah kau pada saat berpacaran sudah yang terlalu eksklusif sampai tidak bisa dilihat orang lain? Berarti di VIP room. Kalau VIP room ya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ataukah pada saat kau berpacaran, kau bawa Tuhan juga di dalam sistem berpacaran, dan kau bawa keluargamu dalam sistem berpacaran? Kenalkan dengan keluargamu. Keluarga pertama, keluarga intimu. Keluarga kedua, keluarga besar. Keluarga ketiga, keluarga Kemah Pujian. Lah kalau nggak pernah kau kenalkan, datang tiba-tiba mau nikah aja, siapa kamu? Kan gitu. Kita nggak pernah kenal, tapi ternyata tiba-tiba saya mau menikah, minta tolong tuh di ini. Bingung nggak keluargamu yang ada di sini? Bingung. Pastinya bingung. Apalagi kalau yang sudah punya embel-embel di belakangnya tidak seiman. Nanti pada saat menikah saya akan ikut kamu. Iya nanti. Nantinya kapan kita nggak pernah tahu. Bisa dipahami? Jadi pada saat kau berpacaran, dalam berpacaran pun ada proses yang panjang. Jadilah teman dulu. Setelah jadi teman, ada ikatan sahabat. Ya kalau cocok, mulai masuk ke berpacaran. Kalau nggak cocok, balik lagi kepada persahabatan. Jadi tidak ada hubungannya tetap. Kecuali pada saat sudah berpacaran, ketahuan tindak tanduknya. Dia suka main, dia suka ini, dia pakai ini, dia begini. Itu pikirkan jauh-jauh dan matang-matang harus. Jangan yang mikirin malah orang tuamu. Makanya yang ngelakuin pernikahan nanti orang tuamu dengan pasanganmu. Salah. Orang tua tinggal apa? Kasih dorongan. Ini kayaknya benar deh. Kayaknya salah gitu. Itu dorongan.
Dan anak akan melihat contohnya dari apa? Tadi. Contohnya dari yang pertama tadi. Teladan. Kalau udah ada contohnya, pada saat didorong dikit, dia udah paham si anak. Oh iya, berarti memang pasanganku ini ada sesuatu yang salah dengan pasanganku. Jangan langsung putus, salah. Aku nggak pernah mengajarkan hal itu. Yang aku ajarkan, obrolin lagi. Kira-kira gimana? Ini bisa kejalan terus. Makanya pentingnya komunikasi asertif itu seperti itu. Komunikasi asertif itu bukan yang langsung emosional. Oh berarti dia begitu, itu bukan asertif. Itu langsung memandang dengan kacamata yang salah semuanya. Pada saat sudah menikah pun kita melihat ada hal yang baru yang dulu pada saat berpacaran tidak kita temukan. Apa yang harus kita lakukan? Yang sudah menikah, mengkomunikasikan. Nah kalau nggak bisa berkomunikasi gimana? Langsung kasih contoh-contohnya. Kayak bagian ini nggak benar deh kamu deh. Langsung to the point. Lebih baik gak? Daripada ini dipendam, tiba-tiba masuk ke pengadilan. Nah, kata usaha kedua. Langsung keluar harta gono gini lah. Kalau punya harta gono gini lah. Kalau nggak punya, apa yang mau digono gini? Lah kalau yang kerja cuma yang satu orang doang, terus yang satu kita gono gininya apa? Anaknya mau gono gini, ini lebih gila lagi kan? Tapi hal itu juga terjadi dalam kehidupan sekarang ini. Makanya balik lagi, hari orang tua kayak anak-anak, jadilah teladan. Timotius juga disuruh sama Paulus untuk jadi teladan. Pada saat engkau muda, engkau juga harus jadi teladan. Pada saat muda engkau jadi teladan. Pada saat engkau sudah beranjak dewasa engkau bisa jadi teladan. Masuk usia tua engkau jadi teladan. Engkau punya anak, engkau tetap dipandang orang yang bisa memberikan teladan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami? Jadi anak merasa aman dan diterima jika 3D tadi ya, dianggap, didengar, dan dibimbing. Saya ulang, bagaimana caranya menjadi orang tua yang pas setelah anak-anak menghormatimu? Yang pertama, menjadi teladan, bukan hanya pembicara. Yang kedua, beri ruang untuk kesalahan dan perbedaan. Yang ketiga, seimbangkan antara kasih dan disiplin. Bukan hanya banyak kasihnya, ada disiplinnya juga. Dalam pelayanan pun juga sama, bukan hanya banyak kasihnya, ada disiplinnya juga. Amin. 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 Nih, dalam Roma 12 ayat 10. Ketika itu semua bisa kita lakukan, maka kita akan punya yang namanya sistem saling hormat menghormati. Roma 12 ayat 10. Tolong dibukakan Mas, Roma 12 ayat 10. Udah? Nah, nih, ini yang harus kita lakukan sebagai orang tua dan sebagai anak. Apa? Hendaklah, yuk baca, dilihat di depan semua, bisa lihat? Bisa ya, ya kan ya? Ya kan? Amin? Amin? Yuk kita baca dengan suara keras. 2, 3. Nah ini, mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak mengasihi orang tua. Pada saat sudah menikah pun hal yang sama juga harus dilakukan. Juga mengasihi saudara-saudara, saling mendahului, memberi apa? Hormat. Jadi kalau kita mau ngasih hormat itu jangan minta kita dihormati dulu, tapi kita harus belajar memberikan hormat terlebih dulu. Anak kepada orang tua kepada anak. Mau gimana pun juga, tadi saya ulang yang terakhir, saya ulang yang bagian depan tadi. Kita tidak dapat memilih di mana dan dari siapa kita dilahirkan dan dibesarkan, tapi kita dapat menentukan bagaimana kita memperlakukan anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Memberi hormat, contoh teladan. Amin. Kita akan berdiri, kita akan berdoa. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, ya Tuhan. Biarlah Tuhan
Tuhan dari Allah Anak Roh Kudus turun atas seluruh jemaat Kemah Pujian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau wajah, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada memberi kau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati seluruh sidang jemaat Kemah Pujian.